Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat baterai dari Li-ion dengan konfigurasi 6S2P. Sebelumnya, apa sih 6S2P itu? Oke, di video sebelumnya saya sudah bikin konfigurasi 6S1P dari Li-ion 21700, dan sekarang saya akan membuat 6S2P dari baterai 18650, ya, baterai yang lebih dikenal dengan baterai VAP mungkin ya. Dan baterai ini dari masing-masing sel dia memiliki kapasitas 3000 mAh. Saya sudah cek dengan litokala dan real 3000 lebih ya. Nah, apa sih 6S2P itu? Jadi 6S2P itu adalah baterai yang tersusun dari 6 buah sel secara seri, dan masing-masing sel itu terdiri dari 2 buah baterai yang disusun secara paralel. Nah, jadi yang paling pertama harus diperhatikan adalah kita harus menyusun seperti ini terlebih dahulu, dengan susunan yang model zigzag seperti yang kemarin di 6S1P juga sama. Namun di 6S2P ini dia sedikit berbeda karena masing-masing sel terdiri dari 2 buah baterai ya. Jadi nanti ini satu sel, satu sel, satu sel, satu sel, satu sel, satu sel. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 sel. Sehingga nanti dengan 6S2P ini baterai yang dihasilkan akan memiliki kapasitas yang double. Jadi karena masing-masing baterai 3000, maka baterai seperti ini nanti akan berkapasitas 6000 mAh ya. Ini cocok banget buat long range ke gunung. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini apa yang di tengah nih, yang hitam ini ya. Ini sangat penting teman-teman. Ini namanya baterai spacer. Baterai spacer ini berfungsi untuk memberikan rongga antar baterai ya. Teman-teman bisa lihat ada rongga udara yang cukup lumayan. Jadi rongga udara ini berfungsi untuk sirkulasi. Karena baterai Li-ion ini tidak tahan panas, jadi ketika digunakan, apalagi digunakan untuk drone, dia akan mudah panas ya ketika digunakan. Makanya baterai Li-ion itu nggak bisa dibuat freestyle ya, karena memang dia memiliki discharge yang lebih kecil dibanding baterai LiPo. Nah, dari 12 buah baterai ini, alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu ya sebelum kita benar-benar memulai menyolder dan lain-lain. Di sini saya udah ada avometer. Saya pengen coba cek dulu masing-masing baterai ya. Teman-teman bisa perhatikan di angka di sini ya. Saya akan contoh. Jadi memang ada yang variasi ya. Ada yang 3,5, 3,6, 3,7. Saya nggak masalah ya. Yang penting baterainya masih bagus kondisinya. Nanti ketika proses charging ya, karena nanti kita akan pasang balancer, itu akan nanti otomatis di balance sama balancer itu, sehingga ketika charge semua sel itu merata ya. Oke, ini saya cukup ya. Nah, sekarang kita akan langsung ke proses mengamplas bagian permukaan baterai, akan mempermudah solderan nempel. Oke, selanjutnya kita amplas dulu ya. Oke, sudah selesai saya mengamplas. Jadi kita harus mengamplas ini, permukaan baterai itu diusahakan rata ya, atau kalau enggak kasih agak luas gitu, agak banyak tuh seperti ini ya, karena kita akan butuh banyak timah teman-teman. Jadi selanjutnya kita siapin dulu nikel. Saya menggunakan nikel ya, nikel apa nikel ya. Jadi kita sambungin, kita bikin dulu 12 guntingan. Teman-teman, sebelum kita mulai solder, ada baiknya kalian sediakan juga flux ya, atau flux solder ini. Kemudian juga timahnya harus banyak ya.
Pertama kita sambungkan dulu masing-masing sel. Dan perlu diingat, usahakan jangan terlalu lama ketika solderan menempel di baterai. Maksimal mungkin 5 detik lah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah menyolder seperti ini ya. Kita udah sambungin antar baterai menjadi satu sel dan kita sudah punya total 6 sel. Saya juga udah kasih nomor ya. Ini ada nomor 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Jadi ini adalah nomor sel dan juga sekaligus arah arah sambungannya nanti harus mengikuti nomornya ya. Oke, lanjut ya, kita akan menyambungkan bagian ini, bagian negatif ke positif dari sel 1 ke 2. Ini harus hati-hati teman-teman ya, jangan sampai salah karena berbahaya. Oke, kita jeda dulu ya biar nggak panas. Sekarang setelah kita sambung sel 1 dan 2, kita sambung sel 2 dan 3 ya. Namun nyambungnya kita ganti dari kutub negatif sel 2 ke kutub positif sel 3. Sekarang kita sambung sel yang 3 dan 4 ya. Dari sini ya. 3 dan ini 4. Kita sambung di sini. Empat ke 5 kita sambung di sini ya. Sekarang kita sambung sel yang 5 ke yang 6 ya, di bagian sini. Sekarang sudah selesai ya pemasangan kabel atau pemasangan nikelnya, dan cukup kompleks, dan saya sarankan nih untuk teman-teman yang baru memulai atau baru menonton video ini, saya sarankan untuk hati-hati karena ini bukan main-main ya. Salah solder sedikit bisa panas dan bisa meledak ya. Sekarang saya cek dulu sebelum saya pasang balancer. Kita cek seperti ini. Oke. Nah, ini sudah menunjukkan 22, sekian volt ya. Ini sudah 6S. Sudah berhasil, teman-teman. Sekarang kita saatnya menyambung balancer. Oke, teman-teman, sekarang saya mau masang balancer. Pertama saya akan pasang dulu yang bagian merah ini. Saya pasang ke sini, ke sel nomor 1 ya. Nanti duanya di belakang, tiganya di sini. Nah, oke, saya langsung ini yang kedua teman-teman. Yang kedua saya terakhirkan ya. Sekarang saya pasang yang gampang dulu, yang ketiga di sini. Oke. Kemudian nanti ini yang keempat, pasangnya di bawah. Sebentar ya. Sini ya. Sini yang keempat.
Ini yang keempat ya di bawah, nanti yang kelima di sini, keenam di bawah. Oke, betul. Ini di sini saya pasang yang kelima ya. Yang keempat saya terakhirkan juga. Oke, jadi ini di sini. Oke. Kemudian ini di belakang dan kita pasang yang terakhir di sini. Jadi saya pasang bagian-bagian yang pendek dulu ya teman-teman, biar lebih mudah. Oke, saya pasang di sini. Oke, sekarang baru kita pasang bagian-bagian yang panjang. Teman-teman, tadi kita sudah nyambungin bagian yang pendek ya. Sekarang saya mau menyambungin bagian yang panjang nih. Sudah saya kasih sambungan. Oke, kita mulai dari yang kedua. Saya akan tarik. Saya sambung di sini. Oke, saya sambung di sini ya, di nomor 2 ini, antara nomor 2 dan nomor 1. Oke, sudah terpasang, tinggal 2 kabel lagi. Itu bagian yang ketiga ya, yang sini ya. 1, 2, 3, 4. Yang keempat, ini yang keempat. Kita sambung di belakang. Kita sambung di sini. Kita bisa pilih mau di mana aja boleh ya. Saya coba sambung di sini aja deh. Oke, good. Terakhir kabel yang ini, yang nomor 6 ya. Kita sambung di sini. Sorry ya, ini agak ramai berisik ya anak-anak nih. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita coba cek ya. Ini baterainya masih seperti ini, belum dibungkus. Kita cek dulu. 6CS, 6S ya. 22,3, totalnya volt 1 3,7, sel 2 3,6, yang 3 3,6 lagi, yang keempat 3,68, yang kelima 3,8, yang keenam 3,8, total 22,3. Oke, balancer sudah jalan ya teman-teman. Sekarang kita pasang dulu kabel XT60. Sekarang saya coba tes ya, menggunakan Sky RC. Kita pilih lipo battery, kemudian lipo balancer, kemudian saya pilih dengan arus 1,5 aja dah. Terus ininya kita set 6S, terus kita tekan charge, confirm. Oke, bisa ya teman-teman, bisa cas. Oke, ini 6S dan berhasil, terima kasih. Dan ini saya akan gunakan untuk long range, mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.